Jika burner mati setelah 5 detik kurang lebih, ini urutan paling efektif dipakai teknisi di lapangan. Simak video sampai selesai, jangan di skip ya. Atau silakan like, komen, share video saya biar nggak ketinggalan informasi selanjutnya. Pertama-tama ya, urutan pertama, kalau burner itu kurang lebih 5 detik itu mati, yang harus dicek itu adalah bersihkan flame sensor dulu. Nah, ini wajib pertama bersihkan flame sensor. Itu kalau solar itu menggunakan photocell atau UV, kalau gas itu menggunakan proof atau elektroda proof atau iones terkenalnya ya. Nah, ada yang bilang iones root, seperti itulah ya. Itu ya, jadi itu karena sensornya itu kotor, ada jelagahnya, atau kena debu atau kena oli. Nah, atau posisi si ignition itu atau busi atau pemantik itu tidak menghadap ke api, atau flame sensor juga tidak menghadap api karena dia nggak membaca api ya, tuh ya. Cuma kalau flame sensor itu membaca api, kalau yang gas itu iones root itu atau probe itu dibakar oleh api. Lah, tindakannya seperti apa? Tindakannya itu dilepas sensornya ya kan, terus bersihkan pakai lap kering atau menggunakan alkohol, pasang kembali dan arahkan ke inti api ya, diarahkan ke inti api. Pastikan dudukannya sudah kenceng itu ya. Itu untuk membersihkan flame sensor atau iones root atau iones probe. Jadi sekali lagi ya, photocell atau UV itu untuk sensor cahaya itu biasanya yang menggunakan bahan bakar solar. Nah, kalau bahan bakar gas itu biasanya menggunakan iones root atau probe ya, jadi dia ada kawat seperti busi itu dibakar, nanti dia akan sensor di situ ya. Jadi nanti kalau 5 detik dia udah kebakar, dia akan ngelok, jadi burnernya tidak mati. Sama flame sensor fungsinya kan pada 5 detik udah bisa membaca, nanti dia akan ngelok. Nah itu ya, jadi itu biasanya 5 detik pertama itu sekuensinya. Hampirlah 90% kasus matinya burner dalam kurang lebih 5 detik itu permasalahannya. Tapi juga yang perlu dicek lagi adalah tekanan bahan bakar ya. Apabila api bisa muncul tapi tidak stabil sehingga sensor gagal membaca, nah itu kalau di burner gas, cek pressure gauge sebelum atau sesudah regulator itu, cek dulu ada gasnya enggak ya kan ya. Tekanan umumnya itu ya, burner kecil itu low pressure gas itu di 20 sampai 50 milibar sesuai nameplate burner lah, kan ada di manual booknya juga ada ya. Terus masalah umum biasanya tuh regulator tuh lemah, solenoid valve-nya itu tidak full open ya kan, atau pipa gas inputnya itu kekecilan, nggak sesuai dengan size burner yang diinginkan, karena itu nanti berhubungan dengan debit volume ya. Ini khusus gas. Sekarang kalau burner solar bagaimana? Kalau burner solar atau diesel oil itu cek pompa burnernya dulu. Kadang pompa burner itu udah aus, sudah ngempos, atau kurang settingannya, berubah settingannya, harus disetting naikkan kan. Itu kan Suntek atau ground force biasanya sampai 24 bar ya kalau masih normal. Minimal burner hidup itu di 12 bar supaya pengabutannya itu sempurna. Itu pompa itu fungsinya buat pengabutan di nozzle burnernya itu ya. Cek pompanya, setelah itu bersihkan filter ya. Biasanya filternya tuh kotor atau strainernya tuh kotor, bumpet jadinya. Jadi akhirnya supply bahan bakar
tidak lancar. Terus pastikan juga solarnya tidak campur air. Kadang di lapangan itu kan solarnya campur air. Kalau dibilang di motor itu biasanya berbet ya hidupnya ya. Kalau di banner juga sama, itu kalau kecampur air juga bermasalah ya. Terus tentukan lagi sekali lagi pompa oli burnernya itu atau pompa solarnya itu disesuaikan dengan spesifikasinya, karena beda kapasitas, beda settingannya itu. Terus yang ketiga yang tidak kalah lagi adalah set air dampernya atau udara membakar. Itu kan ada dampernya tuh, damper buat ngatur udara masuk. Lah itu dipastikan juga. Biasanya kesalahan di settingannya ya, api tipis atau liar itu biasanya. Kalau di burner itu, kalau bahan bakarnya solar itu lebih besar, hitam jelagahnya. Tapi kalau agak keputih-putihan itu biasanya anginnya kegedean. Lah itulah di setting sesuai. Biasanya sih ada smoke test ya untuk mengatur itu. Atau kalau modulating udah di venturinya atau di regulator angin udah gas itu udah menyesuaikan kalau modulating. Kalau two state atau single state harus setting manual seperti itu. Jadi masalah umum di damper ini, udara kebesaran atau api pucat ya tidak terbakar atau tidak terbaca sensor. Jadi ya karena apinya pucat kadang nggak terbakar sensor, atau udara kurang ya, atau api goyang-goyang atau mati dan sekalian. Terus tindakannya gimana? Set posisi start plus minus 20-30% open. Pastikan motor damper atau servo bergerak normal ya, atau tidak macet atau tidak slip linkage-nya tidak slip. Nah itu ya. Lah kalau di solar di nozzle gimana? Atau cek nozzle atau elektrodanya gimana? Kalau di burner solar atau diesel oil, nozzle tersumbat atau aus, udah lonjer ya, udah lonjer. Terus sudut spraynya salah, biasanya ada yang 40 ada yang 60, itu sudut spraynya juga masalah, itu karena udah lonjer itu. Jadi dia nggak pengabutannya nggak sempurna. Atau debit tidak sesuai dengan burner, jadi debit solarnya itu tidak sesuai dengan kapasitas burner. Biasanya dimodif itu ya teman-teman ya. Lah solusinya gimana? Paling aman ganti nozzle. Pengetesan burner. Terus sekarang damper sudah, nozzle sudah. Nah, sekarang lanjut ke elektroda atau korek atau pemantik. Di sini busi yang dua yang di depan diffuser itu kan, ada yang bilang itu koreknya itu, ada yang bilang businya, ada yang bilang elektroda. Jadi elektrodanya itu jaraknya idealnya tuh 3 sampai 5 mm. 3 sampai 5 meter tuh. Kalau bantu kecil ya, sesuai panduan user manual ada di sini. Atau tidak retak atau bengkok. Kalau retak itu bocor, jadi tegangannya atau suplai tegangannya tidak sempurna. Bocor di jalan udah belum nyampe ke ujung sini. Elektrodnya sudah bocor di jalan, itu akan terjadi tegangan berlebihan. Atau tidak tertutup karbon telanjang. HP1 ya, sekarang posisi HP1 atau low fire. Jadi mati. Semua itu mengakibatkan apinya lemah, tidak terbaca sesaat dan 5 detik mati. Itu isinya. Nah, yang kelima itu cek interlock atau safety-nya. Burner tidak akan jalan jika salah satu saja interlocknya tidak oke. Yang harus dicek apanya? Satu, kita air pressure switch manualan ya. Nah, itu karena ada air pressure switch, jadi dia nanti ada settingannya, biasanya warna biru. Kalau burner gede solar pun ada. Atau gas pressure switch warnanya kuning ya, warnanya kuning. Kalau pemain burner tahu nanti warnanya seperti apa, nanti di video lain tak sesuai satu-satu ya, mana pressure switch gas, mana pressure switch gas. Terus juga ada oil pressure switch, harus dicek juga itu. Dan ketiga termostat atau pressure limit boiler, atau biasanya kalau ditunggu tuh biasanya pakai PT100 atau pakai thermocouple. Nah itu disensor juga, jangan-jangan itu nggak bekerja juga. Nah, jadi tindakannya gimana ya, cek settingan tekanan,
pastikan switch benar-benar close pada saat start. Tes continue Ini HP kecil pakai karena multitester FPI-nya lah alat masih yang kita coba komplit ya. naikkan. Atau bypass hanya untuk testing, jangan permanen ya kalau mau di bypass ya, berbahaya tidak. Terima kasih. Nah terakhir itu di control box Ini manual, nggak atau bisa manual. microchipnya si burner, karena dia buat Baca. ngatur sekuensi, flame relay dan lain-lain lah. Itu harus dicek ya. Jika semua normal tapi burner tetap mati 5 detik, hampir pasti di sini gejalanya adalah sensor dan tekanan. Api normal tapi tetap coklat ya. Solusinya apa? Reset ulang, itu ada warna merah dan hijau itu kalau udah nyala, itu di reset lagi, ditekan ya. Nah, atau cek tipe control box Siemens atau Satronic atau Honeywell itu beda-beda di situ. Ya kalau memang sudah nggak bagus atau udah error, soketnya udah bekerja, ganti jika sudah lemah ya. Kebetulan saya selain menjual burner, saya juga jual spare part-nya ya. PT Indira itu selain menjual burner, steam boiler dan thermal oil heater, kita juga jual spare part boiler atau spare part burner. Gak usah sungkan-sungkan ya, hubungin saya Ratman Bejo dari Wonosobo, Ratman Bejo Wonosobo ya channelnya ya, yang bertanggung jawab dengan PT Indira Mitra Boiler. Salam sehat dan sukses selalu, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada pertanyaan silahkan komen ya, tidak usah sungkan hubungin saya. Bye bye, assalamualaikum.